Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syaida dari Universitas Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, Prodi S1 Manajemen, kelas G. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu besaran organisasi. Besaran dan kompleksitas. Menemukan bahwa dampak besaran terhadap kompleksitas berada pada tingkat yang menurun. Besaran dan formalisasi. Penemuan Aston mendukung pandangan bahwa besaran mempengaruhi formalisasi. Besaran dan sentralisasi adalah bijaksana untuk menyatakan bahwa tidak mungkin mengontrol organisasi yang besar dari atas karena lebih banyak hal yang terjadi daripada yang dapat dihayati oleh seseorang atau sekelompok orang. Maka tidak mau harus ada pendelegasian. Berapa besarkah besar itu? Jadi sebuah hasil yang menarik menyatakan bahwa pengaruh dari besaran kelihatannya akan menghilang waktu jumlah pegawai bertambah. Jika menjadi besar, organisasi cenderung mempunyai kompleksitas yang tinggi, formalitas yang tinggi, dan didesentralisasi. Kemudian mempertahankan agar tetap kecil. Di antara organisasi yang dengan sengaja mencoba untuk membuat unit organisasinya tetap kecil agar dapat mempertahankan fleksibilitas dan tanggap terhadap perubahan, misalnya dibandingkan cara pemecahan Hewlett-Packard dan makna internasional terhadap sebuah masalah. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan besaran organisasi. Yang pertama, pada waktu jumlah pegawai operasional meningkat. Yang kedua, teori organisasi dapat diterapkan pada organisasi kecil. Kemudian teori organisasi dan perusahaan kecil. Organisasi kecil mungkin banyak jumlahnya, namun yang memberikan dampak terbesar terhadap masyarakat adalah organisasi besar. Ada masalah lain yang berkaitan dengan hal-hal yang dilihat dari perbandingannya, tidak terlalu perlu untuk perusahaan kecil. Kemudian masalah teori organisasi yang lebih penting bagi perusahaan kecil adalah kontrol dan pertanggungjawaban, efisiensi, dan ketergantungan terhadap lingkungan. Perusahaan kecil berbeda dari yang lebih besar. Beberapa masalah yang disajikan yaitu mempunyai relevansi yang terbatas bagi organisasi kecil, sedangkan yang lain jauh lebih penting. Mencapai efisiensi yang lebih tinggi biasanya lebih penting pada perusahaan kecil ketimbang perusahaan besar, dengan alasan yang sederhana bahwa organisasi besar mempunyai lebih banyak bertindak sebagai peredam untuk mengurangi dampak dari kesalahan. Besaran organisasi didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan pegawai. Argumentasi-argumentasi yang kuat mengemukakan bahwa besaran adalah determinan utama dari struktur, tetapi argumentasi ini tidak sepi dari kritik. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.